Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Faslun. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi masyayikhina fid darain amin. Qala faslun wa qallul ghusli niyyatu raf'il janabati aw fardil ghusli aw raf'il hadathi wasti'abu jami'i sya'rihi wa basharihi wa yajibu qarnun niyyati bi awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa aqallul ghusli. Setelah kita menyelesaikan hal-hal pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibat, apa mujibat maknanya Pak Fatih? Bukan wajib, mewajibkan mandi. Nanti kata-kata mujib ini akan banyak Anda lewat. Ini masih pertama, nanti ada di dalam ilmu kalam pun akan ada yang namanya mujib. Maknanya yang mewajibkan. Tapi yang mewajibkan di sini bukan yang mewajibkan di ilmu kalam. Yang mewajibkan di ilmu kalam itu biasanya yang mewajibkan secara akal. Di sini yang mewajibkan secara syariat. Maknanya kalau tak buat haram, itu yang namanya mewajibkan secara syariat. Berbeda dengan mewajibkan secara akal, maknanya harus ada tak kisah haram atau tak haram. Faslun wa aqallul ghusli. Setelah kita membaca tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, sekarang kita akan membahas apa itu mandi. Mewajibkan mandi. Apa itu mandi? Kita sudah tahu apa itu mewajibkan, yaitu kalau dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian apa itu mandi? Apa itu mandi? Ya mandi itu air, sabun, sampo, apalagi sikat gigi. Paham, Ustaz? Apakah itu mandi? Sof tengok. Apakah itu mandi? Ustaz tolong tutup apa? Apakah itu mandi? Di dalam apapun ilmu itu, sesuatu itu atau mahiyah itu harus mempunyai rukun-rukun. Maknanya kalau kita tanya apa itu sholat, ya sholat itu 17 atau 13 rukun itu. Ketika apa itu mandi di dalam syariat, ya 2 rukun ini. Itu dikatakan setelah subhanallah cara setelah fasal ini fasal itu. Kenapa mujibat dulu, bukan mandi dulu? Dibilang yang mewajibkan dulu, baru diberitahu apa itu mandi secara syariat. Mandi secara syariat adalah yang terpenuhi semua rukunnya. Sholat secara syariat adalah yang terpenuhi semua rukunnya. Apa itu rukun-rukun mandi? Sof tengok. Maknanya kalau rukunnya tidak dipenuhi, dia tidak dikatakan mandi. Karena semua rukunnya terpenuhi. Ini bukan hanya di mandi, di segala hal pun macam itu. Wudu secara syariat, mandi secara syariat. Berbeda dengan mandi secara adah. Kalau mandi secara adah berbeda lagi. Nanti ada beberapa orang kalau tak mandinya itu kena pakai shampoo, kena pakai apa? Sabun. Ada yang kena spa macam ini, itu baru mandi. Kalau tak spa tak mandi. Macam-macam orang, ada yang kena di apa yang uap-uap itu apa itu? Sauna, kena di sauna, macam-macam. Tapi itu yang kaya-kaya janganlah macam itu. Itu yang kaya-kaya kena jacuzzi. Kalau kita yang penting ada sabun, sampo, sikat gigi, selesai masalah. Karena itu syariat akan menjelaskan kita aqallul ghusl. Maknanya minimum, at least ghusl itu harus terpenuhi 2 hal ini. Kalau 2 hal ini ada, dia dikatakan mandi. Atau lebih gitu loh. Oh, saya nak pakai sabun, bukan itu tolak ukur syariat. Apa tolak ukur syariat? Yang pertama adalah niyatu raf'il janabah au fardil ghusl. Yang pertama, untuk mandi yang wajib,
mandi itu harus ada niat raf'il janabah atau fardil ghusl, apapun itu yang mana niatnya itu mengisyaratkan mandi itu mandi wajib atau ghuslul wajib atau ghuslul wajib atau fardil ghusl atau niyatu raf'il janabah atau hal-hal yang lain yang menandakan bahwasanya ini adalah mandi wajib. Yang kedua apa? Au raf'il hadas. Kalau boleh jangan cuma raf'il hadas, akan tapi raf'il hadatil akbar. Raf'il hadatil akbar sebenarnya karena raf'il hadas ini jadi mutlak. Raf'il hadas ini mutlak. Kalau mutlak dia kan mungkin kecil, mungkin besar. Terus apa maknanya hadas di sini? Maknanya hadas adalah hadas yang ada di dalam diri Anda. Yang ada di dalam diri Anda ada hadas apa? Ketika ada hadas besar, maka kata-kata hadas yang ada saya mandi ini untuk mengangkat hadas. Hadas apa? Karena Anda spesifikkan. Nah, spesifik ini sebenarnya cukup dengan keadaan Anda yang Anda mempunyai hadas besar. Hadas besar yang ada dalam diri Anda akan mentakyid kata-kata al-hadas. Kata-kata al-hadas. Karena itu lebih baik Anda mengatakan al-hadasul akbar agar lebih spesifik dan tidak ada pertanyaan lagi. Awi raf'il hadath. Yang kedua apa? Isti'abu jami'i sya'rihi wa basyarihi. Hanya itu saja sudah. Isti'abul jami'i sya'rihi wa basyarihi. Maka yang kedua itu hanya air itu boleh terkena semua rambut dan kulit. Rambut dan kulit itu yang wajib tuan. Itu yang wajib. Pakai shampoo itu hanya wasilah. Oh, kalau saya kalau tak pakai shampoo, air itu tak boleh masuk. Ada orang kan yang rambutnya afro, ada orang yang rambutnya apa? Kribo, ada yang macam apa? Bulat-bulat gini-gini macam orang-orang Afrika. Saya tak tahu rambut macam itu boleh masuk air apa tak. Yang penting semua semua rambut harus kena air. Ada yang gimbal, tahu gimbal? Gimbal itu rambutnya bersatu itu. Kalau wanita kan apa? Tocang. Ditocang. Loh, ditocang itu bukannya haram, ditocang tidak. Siapa tidak haram? Yang penting kalau pas mandi tocangnya kena dibuka saja. Oh tak ya Habib, karena tocang saya pendek saja nipis saja. Maknanya tak dibuka pun apa? Air pun masuk. Tak dibuka pun air pun masuk. Itu yang namanya bukan hanya tocang, tapi hal-hal yang boleh untuk menghalangi, hal-hal yang boleh untuk menghalangi air masuk ke dalam kulit atau sampai kepada semua rambut. Karena itu dimakruhkan sebelum Anda mandi janabat Anda memotong rambut Anda. Bukan haram, makruh saja. Kenapa makruh? Kenapa tidak haram? Karena yang haram untuk janabat hanya 6 yang sudah kita baca, dan tidak ada dari 6 itu memotong rambut. Hanya ini saja, pakai sabun, sikat gigi, pakai shampoo, spa, jacuzzi tak ada. Hanya niat dan semua badan terkena air. Dulu kalau saya di Hadramut itu tidur, kemudian bangun dalam keadaan junub dan kelas sudah nak mula, saya hanya bukan wudu, air, ratakan air, tak pakai sabun, tak pakai apa-apa. Nanti setelah kelas baru mandi dengan sabun. Karena yang wajib di dalam janabah hanya meratakan air ke seluruh tubuh. Yang penting kita masuk kelas dalam keadaan tidak junub. Itu saja sebenarnya.
Kalau potong rambut, potong kuku, dia makruh sebab apa ya? Sebelum mandi. So, tengok. Sekarang kuku Anda itu dalam keadaan junub. Anda potong, ini juga Anda potong. Akhirnya itu tidak sempat Anda mandikan. Sedangkan ada hadis mengatakan tahtakul li sya'ratin janabah. Janabah itu ada di setiap rambut. Maknanya pada hari kiamat rambut yang masih junub itu akan meminta pertanggungjawaban Anda. Tabkitan lagu. Jadi tabkitan itu untuk membuat Anda malu saja. Karena itu tidak tidak haram, tapi untuk mempermalukan Anda pada hari kiamat. Macam mana? Masih belum Anda basuh sudah Anda potong. Karena itu masih ada dalam keadaan junub. Kuku Anda dalam keadaan junub sudah Anda potong. Tengok. Wasti'abu jami'i sya'rihi wa basyarihi wa yajibu qarnun niyati bi awwali mahsul. Sama seperti di dalam wudu yang mana niat itu wajib di awal-awal basuhan. Wa sunanuhu, apa itu sunnah-sunnah mandi? Apa itu sunnah-sunnah mandi? Al-istiqbal. Anda ketika mandi disunahkan menghadap kiblat. Menghadap kiblat wa tasmiyah makrunatan biniyah. Bismillah dahulu. Ketika berniat Anda disunahkan juga untuk membaca Bismillah wa ghuslul kaffain, membasuh sebelum mandi membasuh tangan sunnah. Wa raf'ul adza, dan menghilangkan najis. Oh di sini ada najis, sebelum mandi hilangkan najis dahulu baru mandi. Tengok. Wa minha raf'ul adza at-tahir kamaniyin wan najisul hukmi wal aini. Walaupun bukan najis, ada yang tohir pun kotoran. Ada ini kotoran. Loh, macam mana? Mani itu kotoran, Habib. Dia kan suci ya. Coba sekarang Anda pakai ambil mani, letakkan ke Ustaz Hazin. Marah tak Ustaz Hazin? Marah. Maknanya mani itu kotor. Karena itu jangan sombong, Fatih. Anda pun dari mani, Anda dari kotor. Bukan hanya Anda, kita semua. Karena itu tidak ada. Kita tidak sombong. Siapa saya? Lihat rambut saya panjang, saya nak sombong. Tak ada macam itu. Buat apa sombong macam itu? Tak ada. Semua rambut panjang, tak ada rambut. Semua kita dari mani. Karena itu tak payah sombong. Ada orang sombong-sombong. Wih, orang ini Masya Allah. Anda kenalkan orang ini? Tahu? Saya kenal orang itu. Macam mana Anda kenal? Iya kan? Orangnya dia itu nanti akan dimakan cacing. Ketika dalam keadaan hidup kemana-mana dia bawa najis. Benar, di dalam perut kita ini semuanya najis. Ada orang di perutnya ini suci? Tak ada, semuanya najis. Tengok. Kalian tuh tak ya sombong, tak ya jadi macam Hitler. Sama, Hitler pun juga mati. Ternyata mati kan Hitler kan? Sama, orang kaya sekaya apapun mati. Yang punya Apple siapa? Steve Jobs mati kan akhirnya, kena kanker 54 tahun, mati. Malah masih panjang umurnya Tuan Azmi. Panjang lagi. Padahal kalau kaya mana? Kayak Steve Jobs. Saya yakin Bill Gates itu juga akan mati dia. Sama, akan mati semua, tak ada. Anda nak kaya, Anda nak miskin kan? Akan mati. Dimakan cacing, sama. Oh tak, kalau Bill Gates mati tak dimakan cacing, di download dia. Tak sama. Anda nak ya? Delete. Sama. Tak ada. Dunia. Wa ghuslul kaffaini wa raf'il adza. Raf'il adza ini at-tahir atau najis. At-tahir atau najis. Wan najisul hukmi wal aini alladhi huwa atharun mujarrad wa illa wajabat izalatuhu qablal ghusli. Thumma ta'ahudu mawadhi'il in'itaf. Kemudian ta'ahud mawadhi'il
Initoso ta'ahud itu kalau orang-orang gemuk-gemuk mungkin macam saya atau pesumu itu ya kan ada lipatan-lipatan gitu. Jadi kalau mandi lipatannya itu dibuka, basuh sini. Wanita susunya besar, basuh sini. Ini semua lipatan-lipatan kalau orang gemuk kena ta'ahudul ma'atif sini. Jangan macam mandi begini saja. Kena ta'ahudul ma'atif sini. Tapi kenapa dia tak masuk? Wajib ya? Apa? Tak wajib karena bila boleh jadi tanpa ta'ahud pun air boleh Rata semua. berata semua. Ini kita cakap pasal air saja man. Ini ikhtiar ya? Itu dia. Karena ada possibility tidak diperlukan ta'ahud, air itu boleh sampai. Karena itu ta'ahud hukumnya sunnah, dia bukan wajib. Tapi kalau kita yakin tanpa adanya ta'ahud air tak boleh sampai di lipatan-lipatan, ketika itu ta'ahud hukumnya wajib. Tengok-tengok lipatan semua hukumnya wajib. Wa takhlilu usuli sya'ri salasan biyadihil mablulah. Kemudian takhlil usuli sya'ar. Ini tuh jenggotnya Tuan Azmi agak-agak tebal macam ini. Ini rambut-rambut ini. Macam ini. Yang penting bagaimana air itu boleh sampai. Sebenarnya tanpa kita buat macam ini pun, tanpa kita buat macam ini air boleh sampai saja. Ini kita bukan cakap debu, kita cakap air. Yang namanya air itu dia boleh sampai mana-mana. Akan tetapi untuk confirm dia itu benar-benar sampai tempat tumbuhnya apa? Tempat tumbuhnya rambut kita kena confirmkan dengan cara apa? Ta'ahudul maaf, dengan cara apa? Tahlil, menyela. Ini yang ada panjang-panjang nih, yang jenggotnya segini. Ini buat macam ini, yang kumisnya macam ini kumis semua. Sazama rambutnya panjang, kena keramas semua itu, macam itu. Salasan 3 kali. Biyadihil mafrulah, dengan tangannya yang basah. Jangan dengan tangannya yang kering, tak ada guna. Tumal ifadhah ala ra'si. Setelah itu tufid ala ras. Maknanya yang kena dibasuh awalan itu sunnahnya apa? Kepala. Sebenarnya kalau wajibnya tak wajib. Wajibnya hanya bagaimana air itu rata kepada dengan seluruh badan. Air itu rata dengan seluruh badan. Nah, kaki dahulu, kepala dahulu, ini dahulu, tak kisah. Yang penting semuanya rata. Tapi sunnah yang pertama adalah kepala. Summa syikkuhul aiman. So, al-muqaddam dulu. Dibilang kalau di dalam minhaj itu ma akbala min syikihil. Depan dulu. Kanan depan, kemudian kanan belakang. Kemudian basuh kiri depan, kemudian kiri. So, ini sunnah saja Pak, dia tak wajib. Yang wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Wat tikraru salatan. Kemudian apa? Tikrar, mengulangi kepala kanan kiri 3 kali. 3 kali. Wadalku kullamarrah. Wadalku apa? Kullamarrah. Setiap kali itu dikosok. Dia apa? Satuan dikosok. Wastishabun niyah. Apa? Istishabun niyah. Dan yang setelahnya adalah istishabun niyah. Maknanya istishabun niyah ini bukan maknanya berniat. Maknanya istishabun niyah di hukman ini sunnah. Maknanya di setiap istishabun niyah ay dzikran bil qalb fi jami'ihi kal wudu. Istishabun niyah di hukman maknanya dia itu di dalam mandi ingat kalau dia sedang mandi. Jangan terus pokoknya mandi tak ada ingat apa-apa. Tiba-tiba sudah selesai. Dia kena mengetahui kalau dia dalam keadaan mandi. Itu sunnah. Itu sunnah, bukan istishabun. Menghadirkannya. Mengekalkannya. Itulah. Ada lagi istishab yang wajib. Maknanya an la ya'ti bima yunafiha. Itu yang wajib.
Contohnya mana? Tengah-tengah wudhu, tengah-tengah mandi berjima dengan istrinya. Maknanya ketika itu mandinya batal, dia kena mandi lagi. Ada istishab yang wajib, ada istishab yang sunnah. Istishab yang wajib itu an layak dia bima yunafiha. Istishab yang sunnah an yadhkura annahu fil husul. Begitu pula di wudhu, ketika Anda wudhu, Anda kena ada istishab yang sunnah, ada istishab yang wajib. Istishab niat yang sunnah itu, istishab niat yang sunnah itu adalah Anda ketika berwudu, Anda ingat kalau Anda sedang berwudu. Istishab niat yang wajib adalah ketika Anda berwudu, Anda tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Tengah-tengah wudu pegang perempuan, maknanya Anda sudah membatalkan niat Anda. Atau tengah-tengah berwudu ada yang murtad, atau hal-hal lain yang membatalkan niat. Wastishabun niyah wa an la yanqusa ma'uhu ansa. Begitu pula di antara sunnah mandi itu airnya tidak kurang daripada satu sok. Satu sok itu satu apa? Cupak. Gantang. Satu gantang ya. Satu gantang itu 4 cupak. Satu gantang 4 cupak. Maknanya satu sok itu 4 mud. 60 sok 1 wasek. 60 sok 1 wasek. Ah, wasek. Saya tak tahu. Tanya piramid. 5 wasak. 5 wasak wajib zakat. Nanti ada di bab zakat. Khamsatu ausuk. Khamsatu ausuk. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok 4 mud. 4 mud. Maknanya 4 cupak 1 gantang. 60 gantang 1 wasak. Terus kita apa? Genting. Bukan genting. Bukan genting baik lah. Maknanya jangan kurang dari 1 sok ya. Makna jangan kurang. Maknanya Anda minimum kalau mandi minimum kena 1 sok. Pelik kan? 1 sok. Tak cukup Habib. Kita kalau mandi 60 sok. Ada orang yang mandi 2 jam di kamar mandi jacuzzi. Tidur di situ. Alamak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 cupak dan mandi dengan 1 gantang. Ada orang wudu depannya 1 cupak ya. Wudu 1 cupak. Ada kata tadi ada sunah-sunahnya wudu. An la yangkus an mud, betul kan? An la yangkus an mud. Ada, kita tengok di sunanul wudu. Wala yang kusu ma'uhu an mutin. Itu kalau wudu. Tapi untuk mandi an la yang kusa ma'uhu an so'in. An so'in wa antut bi al mar'atu ghairu mu'tadatil wafah atharad dami bimiskin. Dulu ada orang macam tak tengok Ibn Abbas tak, kalau tak silap saya cakap Nabi itu mandi dengan 1 sok, wudu dengan 1 mud. Ada orang itu tak cukup buat saya. Macam mana sikit sangat itu. Apa kata Ibn Abbas? Orang yang lebih besar dari engkau, lebih banyak bulunya dari engkau cukup. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam macam mana engkau tak cukup? Karena besar dari segi fisikal ya. Fisikal lebih besar, bulunya pun lebih banyak, tapi cukup. Mungkin ada segi mukjizat mungkin. Wallahu a'lam. Ada segi apa? Mukjizat pula. Wallah, tapi tak mungkin kalau itu segi mukjizat Rasulullah mencontohkan itu. Ibn Abbas takkan juga apa? Takkan cakap macam itu. Maknanya kalau Rasulullah buat macam itu, maknanya kita pun boleh buat. Memang susah ya, memang susah. Kalau mudah tak akan dapat pahala. Dapatnya itu belat kurang itu. Wa antut bi al mar'atu ghairu mu'tadatil wafati atharad dami miskin. Begitu pula perempuan yang sudah menikah ataupun belum menikah, kemaluannya itu baunya tak sedap. Untuk agar sedap itu baunya, disunahkan untuk
diberi pewangian, minyak wangi, dan lebih afdol misik. Lebih afdol apa? Misik. Kenapa? Karena misik itu bisa untuk membantu cepat hamil. Suratul uluk. Suratul uluk. Misik itu bisa membuat cepat hamil. Habib, saya tak punya Kasturi ya? misik kasturi ya. Habib, saya tak punya misik. Ya sudah, wangi-wangi apapun. Habib, saya tak punya wangi-wangi apapun. Tin, tanah liat. Saya tak punya lagi air. Saya tak punya lagi Habib. Banyak-banyak wirid. Banyak-banyak wirid. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Macam mana? Air pun Anda sampai tak ada. Maknanya Anda banyak dosa sama Allah itu. Sampai Allah tak beri Anda air apa? Ghairu mu'tadatil wafa itu Ghairu mu'tadatil wafa, maknanya selain orang yang beriddah iddatul wafa, karena iddatul wafa tidak boleh memakai wangi yang haram. Orang yang suaminya meninggal, dia kena iddah kan? Di antara iddahnya itu iddatul wafa. Iddatul wafa itu wajibnya dia tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh memakai wangi-wangi. Macam mana dia pakai misik di buat siapa kemaluannya itu? Suaminya baru saja meninggal. Begitu pula tidak boleh juga wanita yang muhrimah dengan umrah atau dengan apa? Haji. Tak boleh memakai wangian. Asarodami bimiskin. Summa bitibin summa bitinin fa in lam tajidhu fal ma'u kafin. Kalau tak ada apa-apa, maka air pun juga cukup. Wa an la yaktasila min khurujil maniyyi qabla al-bauli. Begitu pula disunahkan ketika laki-laki itu keluar mani tidak cepat-cepat untuk mandi kecuali setelah kencing. Kencing dahulu baru mandi. Kenapa? Karena biasanya masih ada sisa-sisa mani. Kencing itu akan mengeluarkan mani-mani yang tersisa. Karena kalau mani itu tak keluar lagi, terus nanti keluar, Anda diwajibkan untuk mandi lagi. Wa dzikrul ma'thur ba'dal faraghi minal ghusl. Setelah selesai mandi disunahkan untuk membaca zikir az-zikrul ma'thur. Nak tanya, apa beza ibarat ni? Wa yusannu an la yaghtasila min khurujil mani qabla al-bawl. Kalau tengok dalam Busyra Karim ni dia kata dia la yakhruju minhu maniyun ba'da al-ghusli fa yajibu thaniyan. Wala yajibu tajdidul ghusli wala tengok. Jadi apa beza ibarat ni dengan ibarat muka surat 129 ni dia kata wa in kharaja ba'da al-ghusli fa in faqadat hadhihi al-khawas fala yajibul ghusl. Ayo fala yajibul ghusl. Sekarang Apa beza? yang ini dia confirm itu adalah mani. Sekarang yang wajib untuk mandi adalah mani dari seseorang yang pertama kali dia keluar. Sekarang ada mani yang tersisa. Kemudian setelah 3-4 jam mani itu keluar. Ini juga sodik bahwasanya mani itu pertama kali keluar. Ibarat mana? Kemudian 129 mana? Wa in kharaja bawah jafan tu wa in kharaja ba'dal ghusli fa in faqadat hadhil khawas. Yang kedua ini bukan ini wa in kharaja ba'dal ghusli. Kalau dia itu mandi, kemudian setelah mandi keluar lagi, tapi keluarnya itu bukan sebagai mani. Mungkin dia mani, akan tetapi sifat-sifat mani tak ada. Sekarang Anda kan tak tahu ini mani atau tak. Berbeza dengan yang ini. Yang ini confirm mani. Dia wajib mandi. Yang ini wa in kharaja ba'dal ghusl fa in faqadat hadhil khawas. Maknanya yang keluar itu tidak mempunyai ciri-ciri. Dia bukan tadafuk, dia bukan ladzah, dia bukan ini. Fala yajibul ghusl. Fala yajibul ghusl. Di sini confirm itu mani, cuma dia adalah sisa dari mani yang pertama. Apakah sebab dia sisa daripada mani yang pertama tidak mewajibkan dia mandi? Tetap mewajibkan mandi karena tolak ukurnya bukan ini mani yang pertama atau mani yang kedua.
Akan tetapi bila dia keluar, karena mani yang kedua walaupun dia sisa daripada mani yang awal, tapi keluarnya setelah 4 atau 5 jam setelah mani yang pertama, dia dianggap al-mani al-kharij awwala marrah. Dia dianggap mani al-kharij awwala marrah. Berbeda dengan ibarat yang ini, wa in kharaja ba'dal ghusl fa in faqadat hadhil khawas. Dia tuh keluar akan tetapi sifat-sifat mani tak ada di dalam dia. Tahu dari mana itu mani? Syariat tidak menyuruh kita untuk mafi nafsil amr tak. Walaupun itu mani, tapi selama kita tak tahu itu mani, macam-macam itu nak wajib untuk kita. Syariat hanya mewajibkan kita mandi dari hal yang kita anggap mani. Sedangkan ada sebuah hal lengket keluar daripada kemaluan kita, fi nafsil amr dia mani, tapi dia tidak mempunyai sifat-sifat mani. Tahu dari mana kita itu adalah mani? Seperti Ustaz. Wadah? Cek. Bezakan antara mafi nafsil amr dan bezakan antara fidonil mukallaf. Kita di dalam fikih ini biasanya kita tidak diwajibkan untuk mafi nafsil amr. Kita diwajibkan untuk mafi donina. Mafi donina karena syariat hanya seperti itu. Karena itu al-fikih min babi dunun. Berbeda dengan akidah. Akidah itu min babil yakin karena itu mafi nafsil amr. Hubungannya mafi nafsil amr. Wa an la yaghtasila min khurujil mani qoblal ghusli wa dzikrul ma'thuri ba'dal faraq minal ghusl ba'dal wudu kama taqaddam bi an la wa tarkul isti'anah begitu pula di mandi tidak meminta tolong di dalam mengambilkan air, meminta tolong di dalam sop, dan meminta tolong di dalam membasuh. Ada 3 bi anwa'ihi tsalatsa. Talqul isti'anah bi anwa'iha ats-tsalatsa. Apa saja isti'anah? Isti'anah itu meminta tolong. Tolong Fatih, ambilkan air untuk saya. Itu yang pertama. Tolong Fatih, saya nak mandi, tolong tuangkan air. Tolong basuhkan saya. Bukan hanya tuangkan tapi juga basuhkan. Tak boleh. Kenapa? Karena mandi itu adalah ibadah. Dan isti'anah itu adalah unsur daripada tarafuh, bermegah-megahan. Dan ibadah dan tarafuh itu tanakut. Anda kalau nak ibadah, Anda kena menghinakan diri, sujud, ruku. Ini tak, saya nak ibadah tapi tengok semua nak selesakan saya. Wa yukrahul israfu bisab, wa yukrahul israfu bis, dan dimakruhkan israf. Israf itu melebih-lebihkan di dalam basuh. Jadi sop ini bukan membasuh, menuang. Membasahi ya. Jadi cukupnya berapa? Cukupnya 2 sok. Dia buat 10 sok, setengah. Yang 8 ini buat apa? Ya karena saya senang dengan air saja. Itu namanya israf. Dan israf ini makruh walaupun Anda di laut. Walaupun Anda di laut. Wal ghuslu wal wudu'u fima in raqid. Begitu pula makruh Anda mandi dan wudu daripada air yang raqid. Raqid ini maknanya yang tidak mengalir. Tidak mengalir. Ada air mungkin di apa namanya itu? Tempat di apa namanya? Lopak namanya. Habis masukkan apa? Mungkin ada lubang gitu. Bukan tepi jalan, ada air. Anda masuk ke situ. Kalau Anda masuk ke situ untuk mandi, orang-orang nak manfaat lagi, jijik. Aduh, Ustaz Zaman sudah mandi di situ, tak mau. Banyak daging-dagingnya, kuman-kumannya semua ada di. Tabaruk. Sudah tak ada orang yang tak ada yang mau. Karena itu kan begitu pula kalau nak wudu jangan wudu di air roket situ. Anda Anda wudu di situ. Jangan Anda masuk ke situ. Kalau Anda masuk ke situ, orang lain tak akan mau guna. Wal ghuslu wal wudu'u fi ma'in roket wa ziyadatu ala salas. Anda melebihi 3 kali. Macam yang ada di wudu. Di wudu kalau Anda lebih daripada 3 kali makruh. Begitu pula di mandi pun kalau lebih dari 3 kali hukumnya juga makruh. Wa tarkul madmadati wal
istinsyak. Begitu pula meninggalkan berkumur dan istinsyak itu memasukkan air ke hidung juga hukumnya makruh, karena ada yang mengatakan madmadah dan istinsyak itu hukumnya wajib. Wa yukrahu lil junubi al aklu wa syurbu wa naumu wal jima'u qabla ghuslil farji wal wudu, dan dimakruhkan bagi orang yang junub makan, minum, tidur dan jima untuk kedua kalinya sebelum ghuslil farji wal wudu. Minimal kalau Anda sudah jima kemudian tidur, nak jima lagi, minimal apa? Basuh kemaluan, ambil wudu, baru jima yang kedua kali. Jima yang kedua kali. Wa kadza munqati'atul haidi wan nifas. Begitu pula orang yang selesai haid dan nifas dimakruhkan makan, minum, tidur, bukan jima. Jima haram sampai dia mandi. Orang yang selesai haid dan nifas tidak boleh jima kecuali dia mandi. Tapi orang yang junub diperbolehkan dia untuk jima lagi walaupun sebelum mandi. Tapi hukumnya makruh. Untuk orang yang nifas dia dimakruhkan makan, minum, tidur sebelum wudu. Bukan ketika haid. Ketika haidnya berhenti. Tapi dia tak nak mandi dulu, kemudian dia nak makan, minum, tidur. Boleh, tapi makruh. Makruh. Dan makruh ini akan hilang dengan cara dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berwudu. Wa kadza munqati'atul haidi yukrahu laha dzalikal junub bal aula. Apa jihadul aulawiyah di sini? Kenapa kok dia lebih makruh daripada junub? Untuk iya junub bukan akbar juga. Apa bisa? Paham kan? Coba tengok ya. Yukrahu laha dzalikal junubi bal aula. Karena itu kata-kata kada itu menunjukkan ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan antara sebelumnya. Maknanya makruhnya orang selesai haid dan nifas ketika dia makan, minum dan tidur, makruhnya lebih power, lebih berat daripada makruhnya orang yang junub. Kenapa lebih berat? Ada unsur najis. Ayo, ada unsur najis. Karena yang menyebabkan hadas akbar di haid itu darah, dan darah itu najis. Karena itu ada khilaf. Ada khilaf. Ada khilaf macam mana, Bu? Ada khilaf, ada yang mengatakan mungkin tidak haram, tidak makruh, tapi haram. Karena bisa babil apa? Najis tadi itu. Wallahu a'lam. Tengok. Lil amri bihi fil jima. Kenapa kok makan, minum, tidur, jima? Jima ada hadisnya. Tengok. Jima ada hadisnya. Walil ittiba fima ada syurba. Jima ada hadisnya. Tapi selain minum untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah buat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa qiyasan fihi alal akal. Adapun di dalam minum, iya. Minum itu dia itu makruh kiasan alal akal. Seperti apa? Tak ada hadis dan kitab di dalam minum, tapi ada pada makan. Ada pada makan. Minum dikiaskan di makan. Apa ilahnya? Apa ilahnya? Karena masuk sesuatu ke dalam perut. Fa in lam yajidil ma'a tayammama. Tak ada air, tayammum. Wa yasulu aslu sunnah bi ghuslin. Tapi sunnah, aslu sunnah maknanya kadar yang paling minimum daripada sunnah terjadi di dalam, boleh Anda dapat hanya dengan Anda membasuh kemaluan, walaupun Anda tak wudu. Wa yulhaqu bima dzukir iradatut dzikir. Begitu pula selain daripada makan, minum, tidur dan jima itu iradatut dzikir. Anda nak berzikir, bukankah berzikir itu haram? Bukan. Berzikir itu haram. 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 Berzik
ketika dia itu junub. Tak. Yang haram itu Baca Quran. baca Quran. Yang haram itu baca Quran. Wal qasdu fi ghairil jima' tapi fil hadas wa yantaqidu fi. Wa fihi ziyadatun nasyad. Di dalam wudu itu ada ziyadatun nasyad. Kalau Anda habis jima, basuh, wudu, nak jima lagi akan menambah tenaga. Fala yantaqidu bihi wa waqa wudu itu tamam. Ada yang nak tanya pasal ini? Dengan ini selesailah sudah babul usul. Insyaallah pelajaran akan datang kita akan mulai babun najasah wa izalatuha. Ada yang nak tanya? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.